Pemirsa, operasi gabungan pencarian korban kapal tenggelam KMP Tunu Pratamajaya di Selat Bali hari ini telah memasuki hari kedua. Tim SAR gabungan memperluas area yang disisir dengan mengerahkan sejumlah armada laut, darat, dan udara guna memperkuat proses pencarian sejumlah 30 orang korban yang dinyatakan masih hilang. Diketahui kapal KMP Tunu Pratamajaya tenggelam di Selat Bali dengan membawa sebanyak 65 orang penumpang, 29 ditemukan selamat, 6 korban meninggal, sementara 30 lainnya dinyatakan masih hilang. Kami ajak Anda untuk membahasnya, sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom, yaitu Marsikal Madya TNI M. Syafi'i, Kepala Basarnas. Selamat sore, Pak Syafi'i. Selamat sore, Mas Dani. Baik, Pak Syafi'i, kami ingin mendapatkan informasi terkini terkait dengan upaya pencarian hari ini. Ya, terima kasih. Bisa saya sampaikan bahwa hari kedua memasuki hari ketiga operasi SAR yang dilaksanakan terhadap kapal Tunu Pratamajaya ini. Untuk hasil operasi yang dilaksanakan belum ada perubahan. Namun bisa saya sampaikan bahwa unsur-unsur yang terlibat dalam operasi hari ini, yang pertama dari unsur SAR laut mencapai 15 kapal yang terlibat. Kemudian juga unsur pesawat yang kemarin kita hanya mengoperasikan satu pesawat dari Badan SAR Nasional. Sekarang ada perkuatan dari TNI, dari Polri, dan juga dari PT Bali Air itu sendiri. Jadi total personil yang terlibat dalam operasi ini sudah lebih dari 400 personil. Terkait dengan operasi yang dilaksanakan, benar bahwa pada hari pertama kita melaksanakan operasi dengan jangkauan sampai di 12 nautical mile. Kemudian hari kedua kita melebarkan sampai di 20 nautical mile, dan hari ini dengan adanya pertambahan kekuatan pola operasi pun kita petakan dalam 7 sektor operasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, Pak Syafi'i, ada instruksi dari Presiden, Kepala Negara memerintahkan agar upaya pencarian korban tetap harus terus dilanjutkan sampai bertemu dengan semua korban. Artinya upaya ini akan dilakukan sampai pada titik apa, Pak? Apakah kemudian ada indikator ketika dalam kurun waktu beberapa hari tertentu upaya harus dihentikan karena kondisi alam misalnya? Apa yang bisa Anda sampaikan, Pak? Yang pertama bahwa operasi SAR memang normalnya dilaksanakan dalam kurun waktu 7 hari kerja. Kita akan mengejar golden time di 72 jam, di mana kita berharap dalam kurun waktu ini kita masih semaksimal mungkin bisa menyelamatkan yang memungkinkan untuk masih bisa kita selamatkan dalam kondisi hidup. Begitu juga untuk lamanya operasi, andai saja seluruh korban bisa kita selamatkan sebelum hari ke-7, tentunya operasi sudah bisa ditutup. Dan nanti pada saat hari ke-7 pasti kita akan evaluasi. Dan kalau memungkinkan kita untuk bisa melanjutkan operasi, dan itu pasti kita maksimalkan untuk bisa kita lanjutkan sampai dalam kurun waktu tertentu. Tentunya operasi ini memang sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalkan mulai dari kondisi medan, kondisi cuaca, dan juga mungkin faktor-faktor lain yang itu bisa menjadi bahan pertimbangan. Jadi mungkin seperti itu. Untuk kondisi saat ini sendiri di lapangan, apa yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan kendala, apakah cuaca atau mungkin terbatasnya perlengkapan atau SDM, Pak? Saya sampaikan untuk kekuatan Basarnas, dibantu seluruh potensi yang ada khususnya dari TNI dan juga Polri, saya rasa optimal atau maksimal sekali yang dikerahkan pada hari ini. Begitu juga untuk kendala, sebenarnya sama seperti yang kemarin kita sampaikan bahwa rata-rata kendala yang kita hadapi adalah cuaca, mulai dari arus yang ada di bawah laut, kemudian tinggi ombak dan juga angin.
Dan itu memang terbukti bahwa pada saat pertama kali kita mendengar distress, kemudian kita melaksanakan gelar untuk secara tidak langsung untuk melaksanakan observasi pertama. Saat itu dari informasi meteorologi bahwa angin dari selatan ke utara, sehingga kita melaksanakan operasi di sebelah utara. Ternyata pagi hari pada saat ketemu korban pertama kali, kira-kira di jam 3 sampai jam 4 itu, ternyata justru ada di daerah selatan. Sehingga disitulah ada situasi yang kita hadapi, yang kita prediksi awal dari informasi, ternyata ada sedikit misalkan tidak cepat ketemunya pada saat hari pertama itu. Ya, Pak Syafii, ini dalam 11 hari ada 3 kecelakaan di lintasan atau jalur yang sama. Artinya dari perspektif upaya penyelamatan, Anda lebih melihat ini karena dipengaruhi oleh faktor kondisi geografis kah, cuaca, atau sebenarnya ini karena lebih ke human error, Pak? Kalau terkait dengan penyebab kecelakaan relatif, segala macam kemungkinan bisa terjadi, dan seperti halnya misalkan kecelakaan yang saat ini kita tangani, tentunya nanti dari KNKT yang bisa mendeklir dari penyebab kecelakaan itu sendiri. Yang pasti dalam pengoperasian transportasi ini kan banyak sekali keterkaitannya. Mungkin itu. Ya, Pak Syafii, kalau melihat kondisi di lapangan ini, apakah memang memerlukan peralatan khusus untuk upaya pencarian dan penyelamatan dengan kondisi geografis tertentu, atau di tengah laut, atau mungkin dengan kedalaman tertentu yang harus ada dalam upaya penyelamatan, Pak? Betul. Pada saat kita tahu bahwa kejadian ada di Selat Bali, tentunya salah satu yang sudah saya persiapkan, saya kirim dari kantor pusat, kita mengirimkan Basarnas Special Group. Kita mengirim 10 personil yang memiliki kemampuan khusus untuk underwater. Dan saat ini pun sudah ada perkuatan-perkuatan dari potensi SAR. Dan itu yang akan kita kerahkan untuk melakukan pencarian, termasuk nantinya di underwater, di bawah permukaan laut ini. Kemarin memang hari pertama kita maksimalkan untuk di yang ada di atas permukaan, karena memang kita mengejar untuk bisa menolong korban-korban yang dimungkinkan bisa kita selamatkan dalam kondisi hidup. Ya, untuk kesiapan dari anggota Anda di lapangan seperti apa, Pak Syafii, khususnya ketika menangani upaya penyelamatan di underwater tadi, Pak? Ya, jadi hari ini tadi saya menginstruksikan, karena memang di situ arus juga cukup deras, kemudian kondisi cuaca juga setiap saat berubah, sehingga hari ini mereka semuanya melaksanakan medical check-up. Dan sesuai prosedur kita tidak akan pernah melakukan kalau misalkan faktor safety itu tidak menjamin. Dan itu yang kita lakukan. Dan dengan kemampuannya mereka, saya rasa mampu untuk bisa melakukan dalam kondisi medan yang seperti itu. Ya, Pak, izin Pak, ingin mengetahui apakah latar belakang anggota Anda yang khusus di underwater itu adalah militer atau sipil, Pak? Saya sampaikan bahwa personil Basarnas Special Group ini direkrut dari personil-personil Basarnas itu sendiri, yang dalam pendidikan dan juga pelatihan sampai akhirnya kita diuji dalam badan internasional, namanya INSARAG. Sehingga kemampuan-kemampuan yang mereka miliki ini sebenarnya sudah di standar internasional. Jadi sebenarnya itu. Ya, tentu ini menjadi harapan bagi keluarga korban, ya, akan ditemukannya korban dengan selamat tentunya, tetapi itu melalui sebuah proses yang panjang. Dan apa yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat yang hingga saat ini masih menanti kabar, khususnya dari anggota Anda yang berupaya melakukan upaya pencarian dan penyelamatan, Pak? Ya, yang pasti kita semuanya turut berduka atas musibah yang terjadi. Kita berusaha semaksimal mungkin dengan dibantu oleh berbagai potensi SAR
kita kepingin segera bisa menolong, bisa menyelamatkan, dan juga kita bisa mengevakuasi. Eh, Kami karena atas dasar ini memang tanggung jawab kami mohon doanya mudah-mudahan tim SAR bisa melaksanakan tugas dengan optimal, mudah-mudahan cuaca juga mendukung, sehingga operasi SAR ini bisa dilaksanakan sesuai dengan yang sama-sama kita harapkan. Mungkin itu, Mas Doni. Pak Syafii, terkait dengan kondisi cuaca, apakah kira-kira menurut prediksi dari BMKG dalam waktu 1 atau 2 hari ke depan memungkinkan untuk tim Basarnas tetap melakukan upaya pencarian dan pertolongan, Pak? Dari BMKG sebenarnya update secara periodik. Jadi itu yang kita jadikan dasar. Tidak menutup kemungkinan bahwa prediksi itu berubah, itu sudah sesuatu yang wajar. Karena memang banyak faktor yang berpengaruh. Dan kita update terus terhadap informasi-informasi BMKG. Ya, dalam 7 hari ke depan seperti yang Bapak sampaikan ini golden time-nya tentu ada banyak sekali perubahan yang bisa terjadi di lapangan. Apa yang kemudian menjadi indikator kemudian Kepala Basarnas melakukan atau mengambil keputusan untuk menambah waktu upaya pencarian atau menghentikan waktu upaya pencarian, Pak? Tentunya pada saat operasi ini dilaksanakan evaluasi, disitulah keputusan itu kita ambil. Jadi kita tidak mengambil keputusan bahwa apa yang akan kita ambil pada saat hari ke-7. Yang saya sampaikan tadi, andai saja korban bisa ditemukan sebelum 7 hari, tentunya operasi sudah bisa kita selesaikan sebelum 7 hari. Namun pada saat 7 hari itu belum selesai, disitulah ada rapat koordinasi dan juga tentunya Basarnas sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah, kita sama-sama mendengar bahwa keinginan Bapak Presiden semaksimal mungkin kita bisa melakukan upaya-upaya untuk bisa menyelamatkan dan juga menemukan korban. Mungkin itu yang menjadi dasar utama. Ya, Pak Syafii, tentu leading sektor di lapangan dalam upaya pencarian dan pertolongan adalah Basarnas. Sebagai Kepala Basarnas, dukungan apa yang paling penting Anda dapatkan misalnya dari TNI Angkatan Laut atau Kementerian Perhubungan dan lain-lain, baik merupakan SDM ataupun dukungan peralatan, Pak? Ya, operasi SAR tentunya bukan kali ini saja kita laksanakan. Hampir setiap kejadian yang menyangkut kedaruratan manusia, Basarnas atas dasar undang-undang pasti akan melaksanakan operasi. Dan keberadaan Basarnas selama ini sangat dibantu oleh potensi yang ada, khususnya dari TNI Polri, karena memang secara kuantitas potensi-potensi itu ada di militer dan juga ada di teman-teman kepolisian. Itu sebenarnya yang ada, dan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan secara spesifik di lapangan tentunya disesuaikan dengan kedaruratan yang terjadi. Misalkan saat ini bahwa kejadian adanya kapal tenggelam, tentunya kita juga berkoordinasi terhadap potensi-potensi yang memiliki kemampuan nanti untuk kapal sonar, untuk menentukan titik persisnya di mana kapal itu berada, sehingga nanti kita akan berikan tanda dan kita akan melaksanakan penyelaman di titik yang ada. Supaya pada saat kita laksanakan kegiatan, kita bisa persis tahu posisinya. Mungkin itu yang kita laksanakan, dan selama ini kita sangat dibantu dengan potensi-potensi yang ada. Ya, Pak Syafii, saya dapat informasi bahwa upaya anggota Anda melakukan pencarian dan pertolongan ini dari segala arah ya, segala penjuru, darat, laut, dan udara. Tapi komposisi kemudian itu bisa dibagi berdasarkan apa, Pak? Apakah kondisi di lapangan atau ketersediaan peralatan? Bagaimana menjelaskannya kepada masyarakat? Iya, jadi tidak mungkin dalam satu titik seluruh potensi ini terus bersama-sama bergerak. Sehingga pada saat misalkan kita beroperasi 5 kapal misalkan gitu, mungkin efektifnya kita akan bikin di 2 titik misalkan seperti itu, atau 2 sektor. Kemudian ada bertambah lagi, kita tambah sektornya, sehingga kapan operasi itu dilaksanakan, kapan selesai, kemudian kapan kita laksanakan evaluasi, sama-sama bisa memberikan informasi terkait dengan sektor-sektor yang harapannya pada saat operasi itu dilaksanakan semua sektor itu tercover. Mungkin seperti itu. Ya,
Pak Syafie, apa metode yang digunakan oleh Basarnas untuk kemudian mendeteksi lebih tepatnya presisi lokasi kapal tenggelam? Apakah ada peralatan khusus atau kemudian cara khusus, Pak? Ya, SMC di lokasi sebenarnya melaksanakan rapat setiap saat dan keterlibatan dari unsur-unsur yang lain. Di sana juga ada teman-teman dari bahkan kepala KNKT juga ada di tempat, kemudian dari Kementerian Perhubungan, kemudian kita juga berkomunikasi dengan stakeholder dan juga potensi-potensi apa yang kira-kira nanti akan kita gunakan atau yang sudah ada di sana yang memiliki kemampuan untuk mendetek itu. Ya. Jadi kita kadang-kadang itu memang secara bertahap dihadapkan dengan kondisi yang ada di lapangan. Ya, Pak Syafie, kalau diizinkan, apakah masyarakat boleh mengetahui mungkin jenis atau tipe peralatan khusus yang digunakan oleh Basarnas dalam upaya pencarian dan pertolongan, Pak? Sementara karena memang korban sudah dipastikan berada di dalam kapal, kemudian kapal itu tenggelam, tentunya dengan potensi yang sudah tergelar di sana, itu memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan. Jadi mulai dari saya misalkan sampaikan bahwa kapal-kapal yang terlibat misalkan pertama kali kita mengerahkan RIP dan juga RBB. Jadi ini sebenarnya kapal kecil yang berisi satu tim SAR Ya. untuk segera merapat menuju lokasi misalkan itu. Kemudian disusul sampai dengan kapal TNI AL berupa kapal LST. Ada kapal Teluk ND dan juga kapal Tongkol yang dikerahkan untuk mendekat. Dan tentunya kapal-kapal ini juga dilengkapi dengan perlengkapan SAR yang juga cukup untuk membantu proses operasi yang sedang dilaksanakan. Begitu juga pesawat, mulai dari pesawat heli yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan evakuasi dari udara, misalkan korban diketemukan, kemudian bisa dilaksanakan hoist, tentunya itu juga akan kita lakukan. Begitu juga untuk evakuasi medik udara, kan gitu. Kemudian pesawat yang dari Angkatan Laut, kalau misalkan itu heli, juga kalau misalkan dari korban bisa kita evakuasi ke kapal, tentunya transportasi udara itu bisa juga kita gunakan. Jadi mungkin semacam itu. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Baik, untuk mengakhiri diskusi dengan Anda, Pak Syafie, apa yang bisa Anda sampaikan kepada keluarga korban yang sampai saat ini masih menanti kabar baik dari anggota Basarnas, Pak? Iya, sekali lagi kami dari seluruh unsur yang tergabung dalam operasi SAR gabungan turut prihatin, ikut berbelasungkawa atas musibah yang terjadi. Kami mendoakan mudah-mudahan keluarga yang sudah atau saya ulangi bahwa kita mendoakan saudara-saudara kita yang kita temukan dalam kondisi sudah meninggal, mudah-mudahan Tuhan memberikan tempat yang terbaik untuk almarhum. Begitu juga yang sudah ditemukan selamat, mudah-mudahan ini bisa memberikan banyak informasi kepada kita. Ya. Kemudian bagi korban yang belum kita temukan, kami mohon dukungannya. Kita dengan semangat misi kemanusiaan, kita semuanya kepingin untuk segera bisa menemukan dan juga bisa mengevakuasi. Mohon doanya, kita akan bekerja semaksimal mungkin. Baik. Marsikal Madya TNI Muhammad Syafie, Kepala Basarnas. Pak Syafie, terima kasih sudah berdiskusi dengan kami. Selamat kembali bertugas dan semoga anggota Anda tetap dalam keadaan sehat selalu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, amin. Baik, pemirsa, demikian diskusi saya untuk tahap pertama. Jangan kemana-mana, NTV Prime masih akan kembali. Saatnya sekarang kita masuk waktu maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya. Kami segera kembali.